Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Jakarta digegerkan dengan peristiwa ledakan yang mengguncang sebuah sekolah menengah atas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November. Ledakan terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta saat sedang dilaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata, terjadi 3 kali suara dentuman dalam waktu yang berdekatan, dan seketika jamaah sholat Jumat pun berhamburan menyelamatkan diri. Akibat kejadian itu, sebanyak 54 orang menjadi korban yang terdiri dari siswa, pengajar, hingga staf sekolah yang sedang beribadah. Apa yang sebenarnya terjadi, pemirsa? Berdasarkan keterangan kepolisian, diketahui bahwa ledakan tersebut berasal dari bom rakitan ringan. Namun yang mengejutkan, pemirsa, tersangka peledakan ternyata siswa dari sekolah tersebut. Saat ini pelaku ditetapkan sebagai ABH alias anak berhadapan dengan hukum dan masih menjalani perawatan intensif dan operasi di bagian kepala karena mengalami luka parah akibat perbuatannya sendiri. Polisi meyakini bahwa ABH tersebut tidak terafiliasi dengan jaringan teroris manapun dalam menjalankan aksinya alias lone wolf, pemirsa. Saksi, alat bukti semua sudah didapat dan Densus 88 melakukan cek watchlist yang dimiliki oleh Densus 88 terkait dengan jaringan teror baik itu global, regional maupun domestik, dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Melalui hasil penyelidikan, diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH tersebut merupakan siswa yang dikenal sebagai pribadi tertutup dan tertarik pada konten kekerasan. Sifat ABH ini yang tertarik dengan kekerasan diketahui dari temuan hasil olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan 7 bom dengan 4 diantaranya sudah meledak dan 3 sisanya berhasil diamankan tim penjinak bahan peledak Brimopolda Metro Jaya. Ketujuh bom rakitan tersebut terdiri dari beberapa jenis, mulai dari yang dipicu secara konvensional menggunakan sumbu hingga yang diaktifkan menggunakan remote control. Selain itu, di TKP, polisi juga mengamankan replika senjata api mainan yang terdapat inskripsi atau tulisan merujuk pada kejadian kekerasan di luar negeri. Peristiwa ini pun menjadi alarm atas perubahan relasi anak orang tua dan juga siswa dan guru. Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Rosemini Agus Salim mengingatkan sejumlah tanda dini sebenarnya bisa dikenali orang tua dan guru sebelum anak bertindak agresif atau melakukan kekerasan. Indikasinya seperti berperilaku menjadi lebih pendiam atau kelihatan tidak tenang. Selain itu, psikolog juga menegaskan pentingnya orang tua mengajarkan anak sejak dini tentang moral sebagai dasar bagi manusia untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Pengajaran tentang moral itu perlu dikembangkan dengan nilai-nilai seperti empati, kontrol diri, nurani, toleransi, kebaikan, rasa hormat, dan keadilan. Karena kalau anak punya empati, pemirsa, menurut psikolog, dia tidak akan melakukan sesuatu yang melukai temannya. Dari hasil pengembangan terhadap keterangan sejumlah saksi, ditemukan dugaan perundungan, pengalaman traumatis yang dialami tersangka ABH, serta paparan negatif game online, hingga akhirnya melakukan aksi teror di sekolah. Meski belum diketahui secara pasti perundungan apa yang dialami tersangka, psikolog remaja dan anak Vera Itabiliana mengatakan seharusnya dalam keluarga perlu menumbuhkan suasana suportif agar anak merasa aman untuk bercerita dan terbuka kepada keluarga. Orang tua bisa memulainya dengan mendengarkan tanpa langsung menilai atau memberi nasihat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga merekomendasikan sejumlah upaya
mulai dari deteksi dini, pengembangan dukungan psikososial dari sekolah, hingga penguatan regulasi dan prosedur penanganan kekerasan sebagai upaya pencegahan paham ekstremisme kepada anak. Peristiwa ini juga mengundang perhatian petinggi pemerintahan di tanah air, pemirsa. Bahkan parlemen meminta pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas agar lebih serius dalam upaya menjaga etika, moral, dan pendidikan karakter dalam praktik pendidikan di dalam negeri. Revisi terhadap undang-undang tersebut patut dilakukan guna memperkuat sistem pendidikan agar tidak tergerus dengan arus informasi dan kemajuan teknologi yang tak jarang disalahartikan. Menanggapi permintaan DPR, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muti menilai hal ini bisa diantisipasi pada masa mendatang apabila mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif dalam kegiatan pendidikan. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Yang kedua, kita ingin komprehensif, ya. Kita komprehensif, pendekatannya tidak selalu pendekatan yang bersifat akademik. Karena permasalahan anak-anak kita ini kan tidak hanya masalah akademik. Karena itu maka dengan pendekatan komprehensif ini kita mencoba melihat termasuk hal-hal yang sifatnya spiritual. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Suci Nurhaliza pamit undur diri. Sampai jumpa.